Sesungguhnya pada setiap umat kaum ada fitnah yang merusak dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan untuk hadis di atas. Iya. Artinya harta sangat kuat dalam merubah karakter manusia, orientasi manusia, aktivitas manusia dan pola hidup manusia, sehingga dia akan hancur di dunia maupun di akhirat. Tapi tidak setiap orang yang punya harta otomatis akan terfitnah, tidak. Makanya Nabi mengatakan ni'mal al-malu al-salih li rajul salih. Jadi sebaik-baik harta itu kalau dipegang oleh orang soleh. Jadi kalau orang soleh megang harta yang banyak, itu bagus, dan itu sebaik-baik harta, kata Nabi kamakal. Jadi ini menunjukkan bahwa bukan berarti setiap orang yang kaya itu bermasalah. Dan kita tahu dari zaman ke zaman para nabi, kita mulai dari para nabi, para sahabat, para tabiin, para ulama, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu biasa. Jadi bukan berarti zuhud harus miskin semua, tidak. Zuhud kan amalan hati. Sudah kita ingatkan berapa kali, zuhud itu amalan hati. Kalau kita miskin tapi kita belagu, tetap aja kita nggak zuhud. Iya, kita miskin, penghasilan kita 300.000 per bulan, lalu baju kita sudah 20 tahun nggak ganti-ganti, tapi belagunya minta ampun, sok kaya. Bahasa Jawa, tengilnya minta ampun, tetap aja nggak bisa mendapatkan gelar zuhud. Tapi kalau kita penghasilan 300 juta sebulan, tapi kita tidak pernah memandang dunia sebagai tujuan kita, kita meletakkan dunia di genggaman kita dan tidak dimasukkan ke dalam hati kita, maka itu zuhud. Jadi nggak ada kaitannya dengan kaya atau miskin. Ada nabi yang kaya, ada nabi yang miskin. Nabi yang kaya siapa? Siapa nabi yang kaya? Sulaiman, Daud, Yusuf pada saat beliau menjabat sebagai gubernur Mesir, kaya-kaya. Nabi yang miskin, Nabi Muhammad bukan miskin ya, tapi memilih hidup bersahaja. Lalu Nabi Musa, Nabi Isa kan biasa-biasa saja. Jadi itu nabi, ada yang kaya, ada yang miskin, biasa, nggak ada masalah. Karena intinya bukan harus jadi kaya, harus jadi miskin, tapi intinya kita bertakwa ketika kaya dan kita bertakwa ketika kita miskin. Lalu generasi berikutnya, generasi sahabat, ada yang kaya, ada yang miskin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf kaya. Lalu Abu Hurairah miskin. Ali cenderung menengah ke bawah. Lalu Ahlu Suffah miskin. Itu sahabat biasa-biasa aja. Dan sekali lagi, orang miskin sahabat gak pernah tertarik dengan harta orang kaya. Lalu ulama, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin seperti Imam Syafi'i, awal-awal miskin ya, Imam Syafi'i. Lalu yang kaya siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi biasa saja, cenderung miskin. Tapi yang kaya Abu Hanifah. Abu Hanifah kayanya luar biasa. Saking kayanya itu beliau punya pondok dan muridnya beliau yang cover semuanya. Abu Hanifah kaya. Ibnu Hazm kaya. Tapi lawan diskusinya Abul Walid Al-Baji miskin. Jadi Ibnu Hazm kaya, lawan diskusinya, teman belajarnya Abul Walid Al-Baji, salah satu ulama mazhab Maliki, miskin. Security, satpam, itu lawan teman belajarnya Ibnu Hazm, Abul Walid Al-Baji, penulis kitab Al-Muntaqah, ulama mazhab Maliki, miskin, biasa aja. Ibnu Hajar kaya, gubernur kaya, Ibnu Hajar. Jadi sekali lagi, itu biasa, ada yang kaya, habis itu biasa. Gak ada masalah sama sekali. Karena intinya bukan itu kok. Orang intinya kita semua akan dihisab oleh Allah. Bagaimana kita memperbaiki amal ibadah kita. Wallahu ta'ala alam bissawab.